Waduh, ini gimana lagi nih? Nggak habis pikir. Pada saat banjir, ada yang pergi karaoke. Gimana ini? Pemerintah setempat gimana? Ada pernah? Alhamdulillah sampai saat ini pemerintah Aceh Utara seperti tim SAR, BPBD Aceh Utara belum pernah lihat kami, dan mereka, saya katakan dengan tegas, pemerintah Aceh Utara buta dan tuli. Rakyat Aceh, dengarkan kesaksianku. Seumur hidup baru ini aku melihat seorang gubernur yang sangat tulus mencintai rakyatnya. Tak sanggup lagi rasanya aku berkata-kata, karena dari matanya kita bisa merasakan penderitaan di jiwanya karena melihat rakyatnya terkena bencana. Mu'alim, soal status bencana yang bukan status bencana nasional, apakah itu menyulitkan Mu'alim sebagai gubernur Provinsi Aceh menangani bencana ini? Ya, saya pada prinsipnya tidak hanya berusaha, hanya berdoa. Semoga bantuan Tuhan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kelambanan penanganan banjir di wilayah Aceh yang semakin kesini semakin terlihat ya, semakin jelas siapa sebetulnya biang keroknya ya. Bahkan sang gubernur ya dengan terang-terangan menyebut bahwa ada seorang bupati yang ketika warganya dilanda bencana banjir yang sangat dahsyat tersebut, yang bersangkutan malah pergi ke Medan untuk karaoke. Waduh. Beneran gak sih ini ya? Mau gak percaya tapi yang ngomong gubernur gitu loh. Aduh. Lah, bukannya warga Aceh ini adalah kaum yang taat beragama, ya kan? Lah kok malah pergi ke tempat karaoke sih? Ini gak salah ngomong apa ya? Bahkan sang gubernur sampai menangis teman-temannya ketika menyatakan hal tersebut. Selain itu juga ada pernyataan warga Aceh Utara ya di sebuah desa yang sangat terpencil yang mengaku dirinya tidak pernah dikunjungi sekalipun oleh pihak pemerintah daerah, baik itu BNPB maupun pihak lainnya. Saya makin curiga bahwa sebetulnya pejabatnya yang kayaknya agak-agak lain ini ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Waduh, ini gimana lagi nih? Nggak habis pikir. Pada saat banjir, ada yang pergi karaoke. Gimana ini? Gimana ini guru, gimana ini? Sang gubernur saja ya, yang semula saya ngiranya ini Surya Paloh atau siapa sih itu kan? Sampai menangis ya kan. Ketika menyampaikan sebuah pernyataan di hadapan Najwa Shihab ya, bahwa ada seorang bupati yang pergi ke Medan gitu ya. Karaoke ya, hanya karaoke ke Medan saat warga Aceh itu justru butuh bantuan ya. Ini gimana gini, warganya karaoke dihukum rajam ya. Tapi bupatinya malah karaoke ya, walaupun di luar wilayah Aceh, tetapi kan itu sebuah perilaku yang tidak pantas gitu loh. Aduh, nggak ngerti kok macam kayak gini. Lanjut. Pemerintah setempat gimana? Ada pernah? Alhamdulillah sampai saat ini pemerintah Aceh Utara seperti tim SAR,
BPBD Aceh Utara belum pernah lihat kami, dan mereka, saya katakan dengan tegas, pemerintah Aceh Utara buta dan tuli terhadap daerah-daerah yang di daerah pedalaman di Aceh Utara. Ya, itu kan kalau Nah, ini gimana juga ini? Ya memang apa namanya itu, wilayah terpencil itu memang sulit dijangkau, apalagi di masa-masa bencana seperti ini. Tetapi kan ini kan ibaratnya begini loh, kalau pemerintah pusat menjangkau wilayah terpencil itu mungkin sulit gitu ya. Tetapi seharusnya pemerintah di tingkat daerah, minimal di tingkat kabupaten, itu minimal ini sudah lama loh ya, bencananya sudah lama berlangsung. Ya minimal mereka sudah hadir ke sana, ya walaupun tidak bisa memberikan bantuan karena bupatinya mengaku tidak mampu lagi, ya minimal mendata ya berapa korban banjir yang terdampak, ada berapa jiwa yang selamat dan berapa jiwa yang mungkin sudah kehilangan jiwa gitu ya, meninggal dunia atau dinyatakan hilang. Kan minimal seperti itu. Nah ini saya khawatir gitu loh. Saya menduganya masyarakat Aceh ini sebetulnya kan mendapatkan dana dari pemerintah ya, dalam hal ini itu apa itu namanya itu hak otonomi khusus gitu ya, itu kan besar. Nah jangan-jangan tidak sampai kepada rakyatnya gitu loh, sehingga rakyatnya selalu merasa dianaktirikan oleh bangsa dan negara ini. Gimana menurut teman-teman? Saya tidak menuduh loh ya, saya menduga. Lanjut. 3 bulan kepada Saudara Haji Mirwan MS SIM SOS, Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Hasil Pilkada Serentak 2024 masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberian sementara 3 bulan itu karena sudah kita lakukan pemeriksaan oleh tim Itjen dan melanggar ketentuan pasal 76 ayat 1 huruf I, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri, dan sanksinya ada di pasal 77, yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara. Kemudian SK yang kedua adalah mengenai penggantinya. Jadi bukan penggantian tetap, tapi namanya pelaksana tugas Bupati Aceh Selatan, yaitu menurut aturan juga yang ada, wakil bupati terjadi kekosongan menjadi pelaksana tugas, yaitu Saudara Haji Baital Mukadis. Yang bersangkutan PLT Bupati Aceh. Ya walaupun hanya dipecat sementara, ya minimal sebuah angin segar lah teman-teman ya. Cuma sementara gitu loh. Karena ini menurut saya sudah pelanggaran yang sangat melanggar, menyakiti hati nurani rakyat gitu. Dan sang gubernur menyatakan bahwa ada bupati yang karaoke di Medan, kemudian juga fakta lagi menyebutkan ada bupati yang umroh ke Tanah Suci pada saat rakyatnya dilanda bencana. Ini saya curiga gitu loh, jangan-jangan bantuan-bantuan dari pusat ke tingkat daerah ini memang tidak pernah sampai kepada rakyat. Ini dugaan saya ya, makanya rakyat Aceh begitu marahnya kepada bangsa dan negara ya kan, dianggap dianaktirikan. Nah ini dugaan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak, terutama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menteri Dalam Negeri Haji Tito Karnavian, dan juga pada Bapak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manap, serta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh, dan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan pada khususnya.
Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, minta maafnya ya harus diterima, dimaafkan. Tetapi kalau menurut saya hukumannya ya harus jalan terus lah. Kalau perlu masyarakat Aceh ya berpikir ulang untuk melanjutkan bupati yang bersangkutan ini memimpin Aceh hingga 5 tahun ke depan satu periode, kan seperti itu. Bisa kok ya kan diturunkan di tengah jalan. Ada mekanismenya yang tidak melanggar aturan ya, karena menurut saya ini sebuah pelanggaran yang sudah tidak bisa dimaafkan ya, karena berhubungan dengan nyawa rakyat yang dia pimpin, tetapi dia malah memikirkan umroh ke tanah suci. Bukan umrohnya yang salah, bukan ibadahnya yang salah, tetapi waktunya yang tidak tepat, Pak Bupati ya. Lanjut. Semoga bantuan dapat. Mu'alim, soal status bencana yang bukan status bencana nasional, apakah itu menyulitkan Mu'alim sebagai Gubernur Provinsi Aceh menangani bencana ini? Ya, saya pada prinsipnya tidak hanya berusaha, hanya berdoa. Semoga bantuan dapat ada di Aceh, dapat orang tolong ke Aceh. Seperti itu. Maaf. Ya Mu'alim, dia tidak perlu minta maaf Mu'alim, tidak perlu kita tahu Mu'alim setiap malam selalu keliling ketemu rakyat, bawa bantuan langsung sendiri, kasih langsung ke rakyat. Kita semua tahu. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya Mu'alim harus melihat rakyat. Terus saya banyak kawan-kawan juga dari Sumatera. Mereka tidak bantu Sumatera, bantu Aceh. Daripada Tionghoa, daripada beberapa kawan. Jadi mengirimkan bantuan sampai bertrip. Mereka selalu ke Aceh. Ini salah satu yang Mu'alim rasa paling berat saat ini Mu'alim. Jadi pemimpin di saat bencana besar seperti Ayalah, itu. yang salah aja juga. Kita hanya berserah diri kepada Allah. Apa yang ada kita terima dan kita usaha, terima itu aja. Ya. Ya, gimana menurut teman-teman? Umi Ifafila, anak abah yang sangat militan sampai menitikkan air mata. Itu air mata kuda bang. Oh jangan begitulah ya. Kayaknya ini Umi Ifafila ini benar-benar menangis dengan penuh penghayatan ya, karena kayaknya sedang memegang apa namanya itu bawang merah gitu, makanya matanya terasa pedas gitu ya. Nah, selebihnya saya ikut prihatin gitu ya, dan saya berharap bencana yang terjadi di Aceh ini ditetapkan sebagai bencana nasional ya, agar penanganannya itu lebih cepat begitu. Tapi sekali lagi, saya menduganya jangan-jangan memang bantuan pemerintah selama ini tidak pernah sampai ke rakyat gitu loh, hanya sampai kepada pejabat-pejabatnya saja. Lanjut. Rakyat Aceh, dengarkan kesaksianku.
Seumur hidup baru ini aku melihat seorang gubernur yang sangat tulus mencintai rakyatnya. Tak sanggup lagi rasanya aku berkata-kata, karena dari matanya kita bisa merasakan penderitaan di jiwanya karena melihat rakyatnya terkena bencana. Soal status bencana yang bukan status bencana nasional, apakah itu menyulitkan Mu'alim sebagai Gubernur Provinsi Aceh menangani bencana ini? Ya, saya pada prinsipnya tidak hanya berusaha. Kita semua tahu, saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya Mu'alim harus melihat rakyat. Untuk saudaraku di Aceh, kalian memang sedang diuji Allah dengan bencana, tapi kalian juga sedang dianugerahi Allah dengan pemimpin yang soleh dan amanah. Waktu saya di pengungsian di Aceh Utara, ada ibu-ibu yang saya tanya apa pesannya. Pesannya cuma satu, sayangilah rakyat Aceh. Saya bilang semua sayang sama Aceh. Mu'alim minta disayangi rakyat Aceh. Saya bilang semuanya sayang sama Aceh. Oh ya, alhamdulillah lah. Sayang sama Aceh, insya Allah. Cuma kita ya berserah diri kepada Allah. Tidak serah diri kepada manusia. Allah sebaik-baiknya memberi pertolongan. Ya. Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Ya, saya setuju ya. Saya sependapat bahwa ini adalah bupati atau gubernur ya, pejabat di Aceh yang patut mendapatkan apresiasi, mendapatkan acungan jempol, bahkan jempol 2 gitu. Dan sampai mohon maaf ya, saya ngelihatnya ini gubernur sampai seperti orang linglung begitu ya. Matanya itu seperti kosong dan lain sebagainya. Mungkin karena yang bersangkutan ini merasa berjuang sendirian. Sementara bupati-bupati yang berada di bawahnya ini malah ada yang katanya itu tadi itu karaoke ke Medan, ada juga yang menjalankan ibadah umroh, dan ada juga yang mengaku tidak mampu. Ini nggak ngerti saya, gimana ini kok kompak sekali gitu loh, pejabat di bawah di tingkat kabupaten gitu ya, di bawah provinsi, ini kompak sekali. Ada yang mengaku tidak mampu ya, Bupati Aceh Utara, ada yang pergi umroh Bupati Aceh Selatan, dan juga ada yang disebutkan malah pergi ke Medan untuk karaoke. Ini macam mana pula gitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.